Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Alaya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Wa farraja bainahuma as-sababah wal busra. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kata kunci dalam Islam, bahwa Islam adalah agama yang universal, menyeluruh, komprehensif, logis, dan bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Kebenaran yang hakiki pada intinya adalah sesuai dengan petunjuk agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Ada 3 dasar penting yang wajib kita yakini. Pertama, rukun iman yang isinya 6 poin. Kedua, pembuktian keyakinan itu bernama rukun Islam. Apabila keyakinan itu diwujudkan dengan sebuah amalan atau pekerjaan yang dilakukan melalui fisik, maka kata dan kalimat yang layak kita ucapkan sesuai dengan petunjuk bahwa al-iman fil qalbi wal islam fil jasad. Saudara hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita sering mendengar kata syafaat. Ma huwa syafaat? Ma hiya syafaat? Lugotan al-wasilah, perantaraan, hubungan antara diri kita sebagai hamba dengan Allah, maka tidak bakal sampai kecuali dengan cara membuat perantaraan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya para ulama, para kiai, berdasarkan sejarah yang kita alami, selalu bertanya, ma hiya syafaat? Perjalanan sejarah sesuai dengan fakta peradaban Islam dari sejak Nabi Adam alaihissalam yang berusia 1000 tahun sampai ke Nabi Yunus, bahkan kepada Nabi Ibrahim, dan terakhir menjelang kelahiran beliau, Nabi itu bernama Isa alaihissalam. Semua itu hidup pada zaman sebelum Masehi, dan setelah itu tahun kategori kedua disebut tahun Masehi. Mulailah kelahiran Isa alaihissalam. Hanya berumur dakwah beliau di dunia ini 30 tahun. Bal rafa'ahullah, atas izin Allah dia diangkat. Kosonglah dari kenabian. Zaman itu disebut zaman Patro, selama 540 tahun. Dilanjutkan oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW yang lahir
tepatnya 20 April 570 Masehi. Perjalanan Islam tidak mudah. Banyak onak dan duri, rintangan dan hambatan. Nabi 3 tahun setelah mendapat anugerah menjadi memegang risalah, diangkat jadi Rasulullah. Semuanya berjalan dengan baik, tapi tantangannya pun tidak pernah berhenti. Oleh karenanya lah risalah itu dilanjutkan selama beliau menyampaikan agama. Di masa-masa akhir menjelang 80 hari beliau wafat, turunlah surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan agamaku untukmu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan nikmatku untukmu, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku rela ridho Islam sebagai agama. Pada saat itulah, setelah wafatnya baginda, dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin. Dialah Abu Bakar memimpin hanya 2 tahun, dan dilanjutkan Umar bin Khattab selama 10 tahun, Utsman bin Affan selama 14 tahun, dan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib selama 4 tahun. Semuanya berjumlah selama Khulafaur Rasyidin 39 tahun. Kemenangan Islam dan kejayaannya terus berlanjut di masa Muawiyah selama 200 tahun. Bahkan dilanjutkan dengan dinasti berikutnya yang bernama dinasti Abbasiyah. Di saat tahun 1077, ketika sahabat-sahabat Nabi telah wafat, digantikan dengan para tabi'in, dan dimuawalilah dengan seseorang yang mendapat ruh Ahmad Muhammad. Beliau bernama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau lahir di kota Baghdad, Irak, tahun 1077 Masehi. Beliaulah wali pertama yang menyebarkan Islam dan menggurukan atau mengajarkan kepada umat. Gemparlah dunia pada saat itu dengan lahirnya seorang wali Allah yang dalam istilah kewalian sering disebut Sultanul Aulia. Dialah rajanya wali, Qutbur Rabbani wal Gausus Samadani. Dialah puncak ketuhanan, telah tercapai dengan suluknya wal Gausus Samadani. Perjalanan hari demi hari, bulan bertambah bulan, dari per 100 tahun selalu ada kepemimpinan keislaman. Tahun 1258 baru Islam hancur, perjuangannya tidak mendasar, bahkan sampai ke Nusantara. Kata Nusantara mulai terdengar ketika perjalanan raja-raja yang ada di Nusantara. Dan pada saat itu belum ada istilah republik dan belum ada penyebutan Indonesia. Kata Indonesia lahir dari tahun 1928 ketika lahirnya Sumpah Pemuda. Dan pada saat proklamasi, kata Indonesia menjadi dasar untuk menyatukan nusa, untuk menyatukan pulau dengan pulau. Disebutlah negara Republik Indonesia, dan itu diproklamirkan tahun 1945.
Tidak terlalu banyak orang tahu siapa sebenarnya yang menggagas hal ini. Beliau adalah manusia yang sangat istimewa di kalangan kita, khususnya bangsa Indonesia. Bahkan kehidupan dan namanya akan terkenang sepanjang masa. Nama beliau Insinyur Haji Muhammad Soekarno. Dialah proklamator, dialah bapak bangsa. Siapa yang tidak tahu kehebatan Soekarno pada saat itu? Tapi di balik itu semua, perjuangan beliau untuk menjalankan kenegaraan ini perlu didukung dengan berbagai kekuatan. Salah satunya adalah dana yang cukup besar untuk membangun negeri ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pada saat itulah ketika beliau dibuang, pertama beliau ada hidup di sebuah tahanan di Sukamiskin, Bandung. Di usia yang ke-28 tahun beliau bermunajat, mencari Tuhan yang sebenarnya. Atas anugerah Allah lah beliau mendapat ruh Ahmad Muhammad. Apa itu Ahmad? Surat Shaff ayat 6 mengatakan, ya'ti nimba ismuhu Ahmad. Nama aslinya baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam binti Aminah adalah Ahmad. Karena sikap dan akhlaknya terpuji, orang Arab menyebutnya orang yang dipuji disebut Muhammad atau terpilih. Sebetulnya menurut keyakinan kita, Muhammad bin Abdillah adalah manusia biasa, bukan siapa-siapa. Beliau tidak hebat dan tidak istimewa kalau tidak dihebatkan dan tidak diistimewakan oleh yang punya istimewa. Itulah baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruh itu nyampai kepada Syekh Muhammad Soekarno hingga akhirnya beliau sering dan mendapat gelar Putra Fajar menuju Senja. Istilah Soekarno identik dengan harta amanah, dan harta amanah tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Soekarno. Pertanyaan berikutnya, apa itu harta amanah? Harta amanah yang ada dalam Al-Quran surat Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal lillahi war rasul. Nanti orang bakal bertanya-tanya, apa itu anfal? Harta anfal adalah milik Allah, milik lillahi war rasul. Oleh karenanya lah di surat Al-Hasyr ayat 6 dinyatakan bahwa walakinnallaha yusallitu rusulahu ala man yasha. Allah telah menyerahkan, memandatkan sepenuhnya untuk digunakan seluas-luasnya demi kepentingan umat. Satu-satunya orang yang diberikan mandat oleh Allah pada masa itu adalah Muhammad bin Abdillah. Karena risalah itu harus berkelanjutan dan Muhammad bin Abdillah telah wafat, maka hadis al-ulama warasatul anbiya tetap berlaku, dan sampai hari ini Islam tetap berjalan. Al-Quran pun harus tetap berlaku, maka risalah pun harus tetap dijalankan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah. Apakah itu Abu Bakar As-Siddiq, berikut Khulafaur Rasyidin, ataupun wali-wali Allah yang di Indonesia pada masa itu tahun 1511 bernama Syekh Gunung Jati dan sering kita sebut Syekh Syarif Hidayatullah, tepatnya tahun 1511.
Perjalanan itulah tetap berlanjut, dan di tahun 1945 dengan munajatnya seorang pemimpin besar revolusioner, beliau bernama Insinyur Haji Muhammad Soekarno. Itulah harta anfa, itulah harta amanah, itulah harta fa'ih yang ada pada masa Rasulullah, atau harta Nusantara yang didapat dari kerajaan-kerajaan Nusantara, ataupun harta hasil rampasan perang selama 350 tahun, bahkan tabut sakinah yang ada pada masa Nabi Daud alaihissalam, dilanjut dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, semuanya tidak bisa diakbarkan kecuali hanya melalui Haji Muhammad Soekarno. Dan itulah Syekh Soekarno pada masa ini sering disebut anta syamsun anta badrun, sebagai pelanjut risalah baginda. Maka sebetulnya siapa Muhammad? Kitab Fathus Somad menyatakan, Nurullahul ladzi la yatfa, cahaya Allah yang tidak pernah padam, itulah Muhammad, ruh Muhammad. Tidak saja hanya jasad beliau mulia, tapi sekaligus di dalamnya ada ruh Muhammad. Itulah baginda Muhammad bin Abdillah. Dan ruh Muhammad itu bisa Allah karuniakan kepada siapapun yang Allah kehendaki, termasuk kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan yang terakhir terjadi kepada Syekh Haji Muhammad Soekarno. Perjalanan demi perjalanan, waktu terus berlanjut, maka harta ini tidak bisa dan tidak mungkin bisa dicairkan oleh siapapun sedunia ini kecuali orang yang mendapat ruh Ahmad Muhammad. Itulah sebabnya ada Muhammad hakikat, dan itulah sebabnya juga ada Muhammad syariat. Dia sering disebut wal awwal wal akhir. Dialah yang termaksud dalam Al-Quran yang tersirat dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun, Muhammad ini bukan siapa-siapa, bukan bapakmu wahai Fatih, walakin Rasulullah, dia adalah utusan Allah, dialah Rasul Allah. Maka ketika Muhammad bin Abdillah secara jasadi wafat, risalah itu, Muhammad yang ada di dalamnya itu tidak wafat. Salah, fatal orang menyebut Rasulullah wafat. Kalau bicara Muhammad bin Abdillah, yes. Tapi kalau bicara tentang asma yang ada di dalamnya, tidak. Dan kita sering menyebut ada 3 nama di sana: Muhammad, Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berarti gelar, sebutan, karena profesi beliau pada saat itu adalah sebagai utusan Allah. Tapi apa bedanya dengan yang lain? Boleh kita belajar. Nabi Adam menyebut alaihissalam, Nabi Zakaria menyebut alaihissalam, Nabi Ibrahim pun alaihis. Tapi kenapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam kitab Fathus Somad halaman 4, penulis mengatakan isyaratun liwujudihi, ketika menerjemahkan Bismillah dengan asma Allah, dan asma Allah adalah lafdzul jalalah, itu adalah liwujudihi, menjelaskan tentang keberadaan Allah. Wasaniyah, kalimat kedua adalah Ar-Rahman. Mahyar Rahman? Jawabannya adalah isyaratun liwujudihi Sallallahu Alaihi Wasallam,
saha sebenarnya sallallahu alaihi wasallam nurullahul ladzi la yakhfa, cahaya Allah yang tidak pernah padam, dan itu singgah di baginda Muhammad bin Abdillah dulu. Itulah yang dimaksud kalau Muhammad bin Abdillah disebut Muhammad syariat, sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering disebut Muhammad hakikat. Boleh kita perhatikan ketika terjadi di saat Nabi Adam alaihissalam dikerumuni ribuan malaikat dan Allah mengajarkan agar semuanya wa idh qulna li Adam wa idh qulna li Adam fasajadu illa iblis usjudu li Adam fasajadu, sujudlah kepada Adam, semua sujud. Yang tidak sujud hanya iblis. Malaikat bertanya, kenapa ya Allah ini terjadi? Lima tasifuna min khalfi, kata Adam, kenapa mereka bergelimang mengelilingi aku, kata Adam. Bukan menyembah Adam, yang ada hanyalah jawaban Allah, Nurul Habib Muhammad, cahaya Muhammadlah yang ada pada dirimu wahai Adam. Maka jangan kaget ketika nabi-nabi dulu sempat kangen sampai kapan kita ingin ketemu dengan putusan Allah yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut saja namanya menjadi bagian dari ibadah. Oleh karena itulah layak kita bersyukur yang tidak terlalu banyak orang tahu siapa sebetulnya ruh insani yang ada di Muhammad bin Abdillah dan ruh yang sebenarnya sallallahu alaihi wasallam yang ada di Muhammad bin Abdillah. Itulah sebutan Ahmad Muhammad. Ahmad ataupun Muhammad adalah sebutan bagi zat yang dipuji, dan itu terakhir satu-satunya orang yang mendapat anugerah ruh Ahmad Muhammad setelah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Syekh Muhammad Soekarno. Soekarno lah orang yang mendapat ruh Ahmad Muhammad pada masa itu. Setelah Soekarno, maka dipercayakan lagi kepada Mr. X. Mr. X inilah yang disebut dalam kitab Qurtubi halaman 130 menyebutkan bahwa itu adalah Al-Khalifatullahul Kain, Khalifah Allah yang disembunyikan, yang sepertinya dia adalah hanya orang biasa, tapi namanya anugerah, itu hak Allah. Maka konsep seluruh dunia bertanya-tanya tentang makna syafaat yang sebenar. Mari kita buka, kita pahami, dan kita telaah. Apa itu syafaat? Syafaat dalam istilah agama disebut wasilah, adalah perantaraan ataupun at-tolab, permohonan. Secara etimologi, syafaat bermakna perantara, tapi secara istilah syafaat adalah su'alul khair lil ghair, permohonan yang baik kepada yang untuk pihak yang ketiga. Tidak pernah akan mendapatkan syafaat siapapun dia. Itu berdasarkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Bahkan di ayat lain, yauma idzin la tanfa'u syafa'ah illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu qawl. Syafaat itu tidak bisa diterima kecuali orang yang mendapat izin dan ridhonya dari lillahi wa rasul. Sementara
konsep risalah tadi, konsep syafaat tadi telah dipercayakan kepada Rasul Allah, manusia pilihan. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha. Allah telah menyerahkan sepenuhnya syafaat itu kepada orang yang beliau kehendaki. Pertanyaan berikutnya, kenapa harta amanah ini harus disahkan melalui santunan yatim piatu? Dan kenapa pula nilainya yang harus dikeluarkan 999.999 rupiah, 1 miliar utang kurang 1 rupiah. Tentu ini adalah sebuah pertanyaan besar yang pantas kita telusuri jawabannya. Salah satu jawaban yang saya dapatkan adalah, satunya adalah berkaitan dengan tauhid. Kita cari 1 rupiah itu sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk meluruskan tauhid, keyakinan kita kepada Allah. Maka tidak pernah ada ucapan yang paling hebat kecuali la ilaha illallah. Pertanyaan berikutnya, siapa dan kenapa? Siapa yatim itu? Anak yang sudah ditinggalkan ayahnya, seorang anak yang ditinggalkan ibu. Boleh kita lihat bagaimana suasana mereka ketika bermain di tempat atau di sekolah, riang gembira, saling lempar dengan bola, ceria mereka, lari ke sana, lari ke sini. Tapi ketika dia pulang sampai rumah, hatinya pun terenyuh dan menangis. Di mana ayahku? Di mana mama? Coba kita renungkan. Jika memang nasib anak yatim seperti itu, siapa yang mau peduli terhadap kehidupan anak yatim? Maka Nabi menyebut ana wa kafilul yatim, akan aku akan bersama orang yang menanggung kehidupan anak yatim. Ingat nasib anak yatim. Semiskin-miskinnya orang, kalau masih punya ayah dan ibu, mungkin mereka merasakan nikmatnya kasih sayang dari seorang ayah ataupun seorang ibu. Tapi ketika mereka telah tiada, nasib mereka, di mana mereka sekolah? Dari mana sepatu mereka yang sudah bobol seperti itu? Tas sekolahnya pun sobek. Boro-boro mereka berangkat sekolah membawa bekal, karena mereka hanya mengikuti kakeknya ataupun neneknya yang sudah renta dalam kehidupan. Sementara kita mengaku bahwa kita adalah orang yang beragama. Ara'aitalladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah yang tidak pernah mempedulikan kehidupan anak yatim. Orang yang jauh dengan anak yatim, mereka akan keras hatinya. Bahkan itu terjadi pada masa Rasulullah. Ada seorang sahabat datang kepada baginda, ya Rasulullah, ana qaswata qalbi, aku terjadi hatiku jadi mengeras. Atuhibbu an talina qalbu? Baginda menjawab, Anda ingin agar hatimu lembut? Wa tudrika hajat, engkau pun akan mendapatkan kebutuhanmu. Jawaban baginda, imsah ra'sal yatim, irhamil yatim, wamsah ra'sah. Kasihi, sayangi anak yatim, sapu rambutnya,
sebanyak rambut yang tumbuh di kepalanya, sebanyak itu pula ampunan yang datang. Dosa pun akan hilang dengan mengasihi menyayangi anaknya. Akhirnya orang yang selalu peduli kepada anak yatim, hidupnya akan bahagia dunia, bahkan di akhirat pun baginda akan mendahulukan orang yang mencintai anak yatim untuk masuk surga. Tapi sebaliknya, orang yang tidak punya kepedulian terhadap anak yatim, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dia termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu, tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang tidak punya kepedulian terhadap anak yatim. Hadirin rahimakumullah, berbahagialah kita pada hari ini ikut menghadiri pengesahan harta amanah melalui santunan anak yatim, dengan harapan kita mendapat taufik dan hidayah, dan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu penyampaian kami pada hari ini jauh dari harapan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.